Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengenai manajemen korporasi dari kelompok 8. Manajemen korporasi, strategis korporasi adalah rencana korporatif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Salah satu jenis strategi korporatif adalah Goodway strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperluas ukuran perusahaan, pangsa pasar, atau cakupan produk. Jenis strategi pertumbuhan. 1. Konsentrasi. Perusahaan berfokus pada bisnis utama yang sudah ada dengan menambah produk atau memperluas cakupan pasar. Contohnya adalah perusahaan teknologi Bosch Komparatif yang fokus pada pengembangan produk audio inovatif. 2. Strategi vertikal mundur. Perusahaan mengendalikan rantai pasok dengan menjadi pemasok atau distributornya sendiri. Sebagai contoh, Indomaret memproduksi produk tisu sendiri untuk dijual di minimarketnya. Jenis-jenis strategi pertumbuhan yang ketiga, integratif horizontal. Perusahaan tumbuh melalui pengembangan atau akuisisi dengan kompetitornya dalam industri yang sama. Contohnya adalah merger antara Indosat, Orido, dan Tri Indonesia. 4. Diverifikasi. Strategi pertumbuhan diverifikasikan adalah aktivitas perusahaan dalam memperluas bisnisnya ke industri berbeda, baik yang berkaitan maupun tidak. Sebagai contoh, Coca-Cola yang mengakuisisi Columbia Pictures industri film. Apa yang dimaksud dengan strategi pengembangan pasar? Strategi pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan bisnis yang berfokus pada pengembangan produk yang sudah ada. Penting untuk memiliki strategi pengembangan pasar. Pertama, tingkatkan kualitas produk atau layanan Anda. 2. Dapatkan pelanggan baru. 3. Tingkatkan penjualan kepada pelanggan saat ini. Yang keempat, mengembangkan produk atau layanan baru. Cara membuat strategi pengembangan pasar. Pertama, teliti peluang pengembangan. Kedua, tetapkan tujuan pertumbuhan. Ketiga, mengalokasikan sumber daya. Keempat, mengembangkan rencana pemasaran. Kelima, luncurkan produk. Dan yang terakhir itu analisis hasil. Strategi akuisisi dan restrukturisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan akuisisi sebagai pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50%. Tujuan akuisisi. Tujuan akuisisi itu yaitu pertama, melakukan ekspansi perusahaan. Kedua, strategi menumbuhkan perusahaan. 3. Mengurangi kelebihan kapasitas dan kompetisi. 4. Untuk mendapatkan teknologi baru. Jenis akuisisi. Pertama, akuisisi aset. Pada jenis akuisisi aset, satu perusahaan secara langsung mengambil alih aset dari perusahaan lainnya. Perusahaan yang asetnya diambil alih harus bisa mendapatkan izin dari pemegang saham. Biasanya pengambilan alih aset ini terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi kebangkrutan. Perusahaan lain kemudian mengikuti proses lelang dari aset perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan yang telah mengalami proses likuidasi. Kedua, jenis akuisisi manajemen. Pada akuisisi manajemen, eksekutif perusahaan di suatu perusahaan menjadi saham pengendali di perusahaan lain dan menjadikan kepemilikan saham perusahaan tersebut atas dirinya sendiri. Eksekutif perusahaan ini biasanya akan bekerjasama dengan pemodal atau mantan petinggi di perusahaan lain untuk membantu mendanai transaksi. Contoh akuisisi, contohnya yaitu contoh kasusnya. Salah satu contoh akuisisi yang baru saja terjadi yakni entitas usaha grup Jarum, yakni PT Global Digital Niaga alias Blibli.com bersiap mengakuisisi saham PT Supra Boga Lestari Tbk. Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat perluasan ekosistem bisnis e-commerce yang dijalankan oleh Blibli.com. Strategi restrukturisasi. Restrukturisasi adalah istilah dalam bidang manajemen untuk suatu tindakan menata ulang struktur perusahaan, kepemilikan perusahaan, atau menata ulang sistem operasional atau sistem hukum atau keuangan dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit perusahaan atau membuat struktur organisasi perusahaan lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini atau di masa depan. Secara umum dikenal dua jenis restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi ini dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi finansial atau masalah hukum sehingga diperlukan restrukturisasi keuangan agar perusahaan dapat bertahan atau mendapat profit yang maksimal.
Misalnya, perusahaan memilih untuk melakukan restrukturisasi hutang untuk memanfaatkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah atau untuk mendapatkan dana segar untuk modal atau investasi. Yang kedua, restrukturisasi organisasi. Sering dilaksanakan karena alasan finansial, tetapi restrukturisasi ini berfokus pada perubahan struktural perusahaan. Contoh sederhana dari restrukturisasi organisasi adalah pengurangan karyawan atau perampingan struktur organisasi internal. Contoh lain dari restrukturisasi organisasi adalah penggabungan sinergi beberapa perusahaan yang terjadi karena merger atau akuisisi. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan strategi restrukturisasi, masalah hukum dan prosedur perizinan. Yang terdiri dari aspek akuntansi, aspek sinergi sumber daya manusia, aspek valuasi dan pendanaan, aspek perpajakan, dan aspek persaingan usaha. Strategi global. Strategi global adalah salah satu bentuk perusahaan multinasional atau multinational enterprise, strategi yang menjadi negara di seluruh dunia sebagai sumber pasar global atau global marketplace. Pandangan secara global tentang operasi. Ada banyak alasan mengapa sebuah operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Berikut ini alasannya. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan. Kemudian memberikan barang dan pelayanan yang lebih baik, mendapatkan pasar baru, belajar untuk memperbaiki operasi, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. 10 keputusan strategi dalam manajemen operasi. Yang pertama, perancangan barang dan jasa, kemudian ada mutu, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Pengembangan dan implementasi strategi. Saat perusahaan memahami permasalahan yang ada, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman yang ada, dikenal sebagai analisis SWOT. Terdiri dari mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, membangun dan mengisi organisasi, memadukan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.